Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Rusli, dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang Ananias. Di dalam Kisah Para Rasul ada 3 nama Ananias disebutkan di situ, dan ketiga-tiganya adalah orang yang berbeda. Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ananias dan Safira, judul perikopnya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah dengan setahu istrinya. Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Bapak Ibu, kisah ini sangat tragis sekali. Dan bukan hanya Ananias yang meninggal, tetapi juga istrinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah mengenai Ananias yang dipakai oleh Tuhan, diberikan penglihatan oleh Tuhan, dan membawa Saulus bertobat menjadi Rasul Paulus. Hal ini dikisahkan sendiri oleh Paulus, peranan dari Ananias di dalam Kisah Para Rasul 22, dan saya akan membaca mulai dengan ayat 12. Dikatakan, di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar." Nah, Bapak Ibu, hal ini juga disaksikan di dalam Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai dengan 17 mengenai peranan Ananias yang membawa Saulus bertobat menjadi Rasul Paulus. Nah, yang ketiga adalah Ananias sebagai imam besar. Itu diceritakan di dalam pasal 23 mulai dengan ayat yang kedua, yaitu ketika imam besar ini menangkap Paulus. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hei tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama bisa saja sama, tetapi perjalanan hidup mereka bisa berbeda-beda. Bahkan nama yang sama artinya pun sama, seperti Ananias itu artinya Tuhan berkenan, tetapi tadi kita sudah bersama-sama mendengar tentang perjalanan hidup mereka masing-masing. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu, biarlah ini boleh menjadi cermin dan juga perenungan untuk kita semua, agar kita dapat memaknai nama kita dan perjalanan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Salam sehat dari saya,
Pendeta Yanti Rusli.